Hem, kamu mau tahu siapa aku ha? Dengan nada marah dan kesalnya dia berkata kembali, masih tetap dengan posisi berdiri, aku tunangan Arkan. Apa, Dek? Apa ini? Aku menatapnya dengan perasaan kesal, ada ya wanita yang mengaku tunangan Mas Arkan. Sudah jelas-jelas 2 bulan lalu aku menikah dengan suami di depan para undangan yang banyak dan tidak ada satu wanita pun yang mengaku tunangannya. Sekarang tiba-tiba seseorang datang kepadaku. Apakah ini prank karena hari ini ulang tahun Mas Arkan? Maaf kak, aku tidak mengenal kakak. Ada perlu apa kemari? Aku berusaha bersikap seperti biasa saja. Hahaha, dasar wanita bodoh. Masih saja tak tahu. Dengarkan wanita bodoh, itulah panggilan yang disematkan Arkan padamu dan memang kamu seperti itu. Apa maksudmu? Aku mengerutkan dahi, apa benar dia tunangan Mas Arkan? Dengarkan, Arkan menikahimu hanya untuk balas dendam kepadamu, dia tidak mencintaimu. Sesaat aku terdiam ada perasaan kecewa di hatiku tapi segera ku tepis. Zaman sekarang banyak wanita melakukan cara apapun agar mendapatkan lelaki yang mapan, kaya, dan ganteng. 3 kriteria itu ada semua di Mas Arkan. Fix cewek tersebut memang sedang menguji kesabaranku. Tidak mungkin Mas Arkan tunangan wanita itu, apalagi beberapa minggu ini dia bersikap romantis dan kami semakin dekat. Kau tak percaya? Dia berdeci sambil berjalan dengan angkuhnya, berlalu meninggalkanku menuju kamar suamiku. Apa yang akan dia lakukan? Tunggu, maumu apa? Aku ingin menghalanginya. Enak saja masuk kamar kami padahal dia tahu aku istrinya. Ambil bukti buat kamu. Tanpa melihatku dan tetap membuka pintu kamar, aku mengikutinya sampai sana. Mataku hanya mengekori apa yang dia lakukan, ia berjalan menuju laci dinakas yang selalu dikunci oleh Mas Arkan. Dia berbalik dan tersenyum menyeringai kepadaku. Dia seperti memenangkan episode ini dan aku kalah. Kau lihat ini, dengan pedenya ia mengangkat lembaran foto di tangannya, aku tak bisa melihatnya karena fotonya mengarah membelakangiku, lihatlah. Dia melemparnya dengan angku tepat di kakiku, aku menatap foto yang berserakan satu persatu. Ah, adegan orang dewasa, Mas Arkan dan wanita itu berciuman, berpelukan di sofa, di kamar, di dapur. Ruang makan. Ah, benarkah ini? Sesaat kepalaku mendadak pusing, sepertinya ingin pingsan tapi suara tertawa terbahak-bahak wanita itu membuatku sadar dan menahan diri agar jangan roboh. Aku akan melawan karena aku adalah istri sahnya Mas Arkan. Akan kupertahankan suamiku dari wanita itu. Oh, jadi ini buktinya. Aku tak peduli. Sekarang yang penting Mas Arkan sudah menjadi suamiku dan kita saling mencintai. Kamu adalah masa lalunya, balasku dengan tegar, tapi sesungguhnya hatiku ingin menangis, aku rapuh. Kalian saling mencintai, hahaha. Nggak salah dengar, akulah satu-satunya wanita yang bertahta di hatinya. Dia mencintaiku, bahkan mama dan papanya sudah tahu kedekatan kami. Sebelum mereka meninggal ditabrak ayahmu. Apa maksudmu? Aku tak salah dengarkah? Sekali lagi dengarkan. Arkan menikahimu karena ia akan balas dendam kepadamu karena orang tuanya ditabrak oleh ayahmu. Arkan tidak terima jika ayahmu hanya dikirim ke penjara dan ibumu gila di rumah sakit. Dia ingin kamu juga merasakan sakit yang dalam, karena dia tidak bisa lagi merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Bohong, kau masih tak percaya? Dasar wanita bigo. Lihat kunci laci ini saja aku yang simpan, mengambil anak kunci dan menggerak-gerakkannya dekat pelipisnya, hatiku resah. Apa benar semua yang dikatakan wanita itu? Tapi kenapa juga dia yang pegang kuncinya? Saat itu kutanya pada Mas Arkan, katanya kuncinya hilang dan barang yang di dalam laci tidak berguna. Namaku Delima Dwi Asyanti. Aku anak kedua dari keluarga orang kaya juga. Dan sebelum orang tua Arkan meninggal, keluarga kita sudah setuju bahwa kita akan menikah beberapa bulan ke depan. Namun, sudahlah buat apa dilanjutkan, kamu masih saja nggak ngerti. Dia berkata-kata seperti itu sambil jalan mondar-mandir di depanku dengan angkuhnya. Ingin rasanya aku menjambak rambutnya namun aku bukanlah wanita seperti itu. Terus apa maumu? Suaraku agak meninggi. Mauku? Hahaha. Tentu saja kau menyingkir dari hidup Arkan agar kita berdua bisa kembali bersama. Oh, jadi, hahaha. Aku kuatkan hatiku, aku tetap akan melawan. Aku tidak mau diinjak-injak seperti ini. Jadi Mas Arkan sudah tidak mau bersamamu lagi, dia memilihku dan kau meradang? Makanya kau mendatangiku karena Mas Arkan tidak meresponmu, sinisku dan aku mengangkat satu sudut bibir ini. Ia menatapku tajam, matanya berkilat memancarkan kemarahan. Tak kusangka dia bergerak maju dan mendorongku.
Aku tak bisa berkelit, ku hampir saja tersungkur. Tahu apa kau ha? Dia mau menyerangku lagi namun aku berhasil ngeles ke kiri dan sedikit berlari menjauhinya. Tadinya aku akan keluar dari kamar ini, namun dia sudah berdiri di belakang pintu. Aku hanya bisa menghela nafas kasar. Jangan coba-coba membuatku semakin marah, dasar wanita tak tahu diri. Aku berpikir keras, bagaimana aku bisa keluar? Mas Arkan, kau sudah datang. Aku menatap pintu yang masih tertutup. Sengaja melakukan itu agar wanita itu mengikuti arah tatapan ini dan berhasil. Aku membohonginya. Bersamaan itu aku berlari menuju pintu namun sial, dia mencekalku dan dia mengunciku. Aku berusaha melepaskan diri darinya, sekuat tenaga berusaha untuk berontak. Aku tak bisa mengelak lagi, akhirnya terjadilah perkelahian ala wanita. Aku hanya mempertahankan diri dan berhasil menjambak rambutnya, ia kesakitan. Dan tubuhku terdorong ke belakang. Ia mendorongku sekuat tenaga. Aku yang masih berusaha menahan tubuh ini agar tidak jatuh melihat dia maju dan hendak melayangkan pukulan ke wajahku. Aku melindungi wajahku dengan membalikkan badan. Tapi naas, dia mendorongku hingga diri ini berbenturan dengan nakas. "Oh, sakit!" aku berteriak. Aku hendak memegangi perut yang terasa sakit tapi sekali lagi dia mendorongku ke nakas dan aku tersungkur. Ada apa ini? Suara lelaki yang kukenal sudah berada di ruangan ini. Ya, Mas Arkan sudah datang. Aku masih saja meringis. Delima, naik, kamu tidak apa-apa kalian? Dari suara Mas Arkan sepertinya dia mengkhawatirkanku. Aku berusaha melihat ke arah Mas Arkan dengan tetap memegangi perut ini. Mas sakit, cicitku, agar Mas Arkan menolongku. Mas Arkan berjalan mendekatiku, aku tersenyum senang. Suamiku memilihku daripada wanita itu. Berarti wanita itu sudah tidak menempati ruang di hati suamiku. Diam di tempat, Mas Arkan berhenti mendengar perintah wanita itu dan berpaling padanya. Jika kamu mendekatinya saat ini juga kita putus dan aku benar-benar akan meninggalkanmu, katanya dengan pedenya. Tapi Delima, dia sepertinya kesakitan. Dia hanya bersandiwara saja, lihat diriku ini. Ini adalah hasil darinya, dia berhasil mengacak-acak dandananku. Dandanan yang kau sukai. Wanita yang bernama Delima itu merapikan rambut dan gaunnya. Dia menarik gaun atasnya dan memperlihatkan bahu yang putih. Kualihkan pandangan ke arah suamiku, Dia memperhatikan Delima. Ada rasa nyeri, apakah benar semua laki-laki seperti itu jika ada wanita yang mengumbar tubuhnya? Delima, setidaknya kita pastikan dulu dia tidak kenapa-napa, ada keraguan di hati suamiku. Delima mendekati Mas Arkan dan memeluknya dengan manja. Mas Arkan diam saja, dia bahkan tidak menolaknya. Mas, aku istrimu, aku masih berusaha untuk membujuknya, walau hati ini ragu dia akan membantuku. Tanganku masih berada di perut mehanan sakitnya. Sayang, kita pergi dari sini. Ada aku yang selamanya akan berada di sisimu. Senyum manjanya dia perlihatkan ke Mas Arkan, kedua tangannya yang berada di lengan Mas Arkan menarik suamiku agar mengikutinya keluar. Kupikir Mas Arkan akan menolaknya tapi nyatanya tidak. Dia mengikuti ajakan Delima. Saat ini hatiku benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Aku hanya bisa melihat mereka pergi melangkah meninggalkanku. Sebelum punggung mereka tak terlihat, Delima memperlihatkan wajahnya kepadaku. Dia memalingkan wajah di sela bahu Mas Arkan sambil memperlihatkan gigi-giginya yang berjajar putih kepadaku. Dia tertawa tanpa suara dan menatapku seperti mengatakan bahwa dialah pemenang atas Mas Arkan. Dia meledekku atas kekalahanku, aku masih terdiam merasakan sakit. Mas sakit, sakit banget, tolong, aku masih saja meminta tolong meskipun ku tahu mereka sudah pergi. Bersambung.